Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septiani, mahasiswi ITB Ahmad Dahlan Jakarta, program studi manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian Islam dan Muhammadiyah. Di sini saya akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada pengertian pernikahan, yang kedua ada hukum pernikahan, yang ketiga ada tujuan dari pernikahan, yang keempat ada pernikahan yang dilarang, yang kelima ada petunjuk Islam dalam memilih pasangan, dan yang terakhir ada keseimbangan dan keadilan antara kewajiban dan hak bagi suami, istri, dan anak. Di sini ada pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u dan atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsokan golizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama itu jais atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua ada wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga ada sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang keempat ada makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang terakhir itu haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Lalu ada tujuan pernikahan. Yang pertama itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, atau sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga, ada untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah. Menikah merupakan pelaksana perintah Allah. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya yang artinya, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah berfirman, artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-46. Dan di sini ada pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama ada nikah mut'ah, nikah syigar, nikah dalam masa iddah, dan nikah tahlil. Yang pertama itu adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah secara garis besarnya adalah pernikahan dengan tujuan memuaskan hawa nafsu dan tidak memiliki ikatan resmi pernikahan, seperti layaknya suami istri. Seperti halnya menciptakan hubungan yang erat antara individu serta masyarakat melalui hubungan antara beberapa keluarga. Yang kedua adalah nikah syigar. Nikah syigar adalah praktik pernikahan yang dilarang dalam Islam. Istilah syigar merujuk pada praktik barter atau pertukaran pasangan dalam pernikahan. Dalam konteks nikah syigar, seorang pria dan seorang wanita setuju untuk saling menukarkan pasangan mereka untuk menikah. Seperti misalnya, pria menikahi saudara perempuan wanita lain, sementara wanita tersebut menikahi saudara laki-laki pria pertama. Selanjutnya yang ketiga, nikah dalam masa iddah. Masa iddah yaitu masa di mana seorang menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggal mati sang suami atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya. Allah berfirman, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Lalu yang terakhir itu adalah nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu menikahi wanita yang telah ditalak 3 setelah berakhirnya masa iddahnya, kemudian menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya yang pertama.
Nah, di sini ada petunjuk memilih pasangan dalam Islam. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan. Prioritaskanlah seseorang yang memiliki keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah. Pilihlah pasangan yang memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam serta berusaha menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan konsisten. Petunjuk yang kedua, akhlak dan budi pekerti. Perhatikan akhlak dan budi pekerti calon pasanganmu. Pilihlah seseorang yang memiliki sikap yang baik, jujur, adil, sabar, dan memiliki sifat-sifat terpuji lainnya. Akhlak yang baik akan menjadi dasar penting dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis. Petunjuk memilih pasangan dalam Islam yang terakhir yaitu keluarga dan latar belakang. Itu juga penting untuk melihat latar belakang keluarga calon pasangan, termasuk nilai-nilai yang mereka anut, cara mereka menjalani kehidupan, dan hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang nilai-nilai yang akan dipraktikkan oleh pasangan Anda di masa depan. Di sini ada pembahasan terakhir, keseimbangan dan keadilan antara kewajiban dan hak bagi suami, istri, dan anak. Kewajiban suami yang pertama, sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin bagi istri dan anak-anaknya. Ia juga harus melindungi dan merawat, memberikan rasa aman kepada keluarganya. Untuk hak suami, suami berhak atas penghormatan, ketaatan, dan kesetiaan dari istri dan anak-anaknya. Ia berhak untuk dihargai dan didukung dalam memenuhi tugasnya sebagai pemimpin keluarga. Lalu di sini ada hak dan kewajiban anak. Anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua mereka, menghormati dan taat kepada mereka selama perintah orang tua tidak menyimpang dari ajaran Islam. Anak berhak mendapatkan hak kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang baik dari orang tua mereka. Orang tua harus memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual anak-anak dengan penuh kasih sayang. Lalu ada kewajiban istri. Istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya selama perintah suami tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia juga harus menjaga kehormatan dan kebersihan rumah tangga serta mengasuh anak-anak dengan baik. Untuk hak istri, istri berhak mendapatkan nafkah, perlindungan, dan keadilan dari suami. Suami harus memperlakukan istri dengan lembut, adil, dan penuh kasih sayang, serta tidak menelantarkan hak-haknya sebagai istri. Dalam Islam, kesetaraan antara suami dan istri ditekankan dalam hal hak-hak dan tanggung jawab. Meskipun ada perbedaan peran antara suami dan istri, tetapi keduanya diharapkan untuk saling menghormati, saling mendukung, dan bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas keluarga. Dalam konteks keseimbangan dan keadilan, Islam juga menekankan pentingnya berlaku adil terhadap semua anggota keluarga. Jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri, ia diwajibkan untuk berlaku adil dalam memberikan nafkah, perhatian, dan perlakuan terhadap setiap istri dan anak-anaknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pernikahan dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.